Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang risalah puasa, yang pada saat ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum karena lupa. Seseorang yang karena lupa tidak sengaja makan dan minum pada saat puasa, maka ketika dia ingat wajib menghentikan makan dan minumnya itu. Apa yang telah dimakannya itu tidak membatalkan puasanya meski cukup banyak dan lumayan kenyang. Sabda Rasulullah SAW, telah diangkat pena dari umat atas apa yang mereka lupa, anak-anak dan orang yang dipaksa. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa lalu makan dan minum karena lupa, maka teruskan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Namun wajib yang melihat untuk mengingatkan orang yang makan ketika berpuasa karena lupa. Yang kedua, keluar mani dengan sendirinya. Bila pada saat puasa seseorang tidur dan dalam tidurnya itu dia bermimpi yang mengakibatkan keluarnya mani, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Namun bila secara sengaja melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan birahi, baik melalui pikiran, imajinasi, atau melihat atau mendengarkan hal-hal yang merangsang birahinya hingga mengakibatkan keluarnya mani, maka hal itu membatalkan puasa, karena semua itu termasuk dalam kategori sengaja, termasuk bila melakukan onani pada saat puasa. Yang ketiga, memakai celak mata. Boleh memakai celak mata pada saat puasa dan tidak membatalkannya, karena Rasulullah SAW juga pernah menggunakannya pada saat berpuasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW memakai celak mata dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, yang tidak membatalkan puasa adalah berbekam. Berbekam atau hijamah adalah salah satu bentuk pengobatan di mana seseorang diambil darahnya untuk dikeluarkan penyakit. Metode ini dikenal di negeri Arab dan beberapa negeri lainnya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa. Hadis riwayat Bukhari. Namun mazhab Hambali berpendapat bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Yang kelima adalah bersiwak. Bersiwak atau membersihkan gigi tidak membatalkan puasa. Namun menurut Imam As-Syafi'i, bersiwak hukumnya makruh bila telah melewati waktu zuhur hingga sore hari. Alasan yang dikemukakan beliau adalah hadis Nabi yang menyebutkan bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Sedangkan bersiwak atau menggosok gigi akan menghilangkan bau mulut. Namun bila bau mulut mengganggu seperti habis makan makanan berbau, maka sebaiknya bersiwak. Yang keenam, kumur dan istinsyak. Kumur adalah memasukkan air ke dalam mulut untuk dibuang kembali, sedangkan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung untuk dibuang kembali. Keduanya boleh dilakukan saat puasa meski bukan untuk keperluan berwudu, namun harus dijaga jangan sampai tertelan atau masuk ke dalam tubuh karena akan membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah mandi dan berenang. Mandi, berenang, atau memakai pakaian yang dibasahi agar dingin tidak membatalkan puasa. Begitu juga mengorek kuping atau memasukkan batang pembersih ke dalam telinga, semua itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Kedelapan adalah kemasukan asap atau debu. Kemasukan asap dan debu
kemasukan lalat atau sisa rasa obat ke dalam mulut tidak membatalkan puasa, asal sifatnya tidak disengaja dan bukan buatan. Semua itu tidak membatalkan puasa karena tidak mungkin menghindari dan dari hal-hal kebetulan seperti itu. Yang 9 yang tidak membatalkan puasa adalah copot gigi, telinga kemasukan air. Orang yang copot giginya tanpa sengaja dan kemasukan air di telinganya tidak batal puasanya. Yang ke-10, janabah dan bercumbu. Jatuhnya seseorang kepada kondisi janabah tidak membatalkan puasanya kecuali bila sengaja. Karena itu, bila mimpi basah di siang hari bulan Ramadan dan tetap dalam keadaan junub hingga siang hari tidak membatalkan puasa. Bercumbu dengan istri tidak membatalkan puasa selama tidak sampai keluar mani. Begitu juga menciumnya atau memeluknya tidak membatalkan puasa. Yang ke-11 adalah suntik. Dalam kondisi sakit, terkadang pasien harus disuntik dengan obat. Maka suntikan obat itu tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan infus, maka infus membatalkan puasa. Karena hakikat infus adalah memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang ke-12, menghirup aroma wangi. Boleh menghirup atau mencium aroma wangi dari parfum atau wangi-wangian dan tidak membatalkan puasa. Sahabatku, itulah hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, menghafalnya, sehingga puasa kita di bulan Ramadan ini bisa lebih baik dan lebih sempurna. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.